Sesaat, Valerie terdiam. Entah apa yang ada di dalam benak gadis itu sekarang. Apakah dia sedang mempertimbangkan permintaan Marius? Ataukah dia akan memaksa ikut pergi keluar sana? Marius menunggu jawaban dengan sabar. Kau tidak akan lama? Lega, Marius merasa dadanya menghangat. Aku berjanji akan kembali, tidak lebih dari 1 jam. Kepala Valerie mengangguk lemah, meski dia tampak tidak rela dan tanpa Marius duga. Valerie memeluk laki-laki itu. Tubuh Marius membeku ketika merasakan kehangatan pelukan Valerie. Ini seakan cintanya sudah kembali. Segera kembali begitu urusanmu selesai. Ketika kau pulang, belikan aku makanan, aku sangat lapar, pesannya. Tidak terungkapkan rasa bahagia di dalam hati Marius. Dia membalas pelukan Valerie sangat erat dan berkata penuh semangat. Tentu sayang, aku akan membawakan makanan kesukaanmu sangat banyak. Tunggulah sebentar. Tunggu, aku kembali. Valerie menatap Marius yang berjalan menjauh menuju pintu. Ketika berbalik, laki-laki itu tersenyum sangat manis kepadanya. Valerie pun ikut tersenyum, menganggukkan kepala sebagai persetujuan dia rela ditinggalkan. Sementara itu di mansion milik Jupiter, Meghan tampak gusar. Sejak tadi dia bergerak tidak tenang, berjalan mondar-mandir di dalam kamar luas itu. Jupiter yang masih sibuk dengan pekerjaannya pun mengamati dari atas sofa. Valerie, ada apa? Tanya Jupiter penasaran. Perasaan, sejak dia meminta maaf sore tadi, Peter tidak pernah lagi acuh terhadapnya. Setiap kali istrinya mendekat, Peter segera menarik tubuhnya ke dalam pelukan. Meski terkadang Peter tengah mengurus pekerjaan pun, diabaikan sejenak asal istrinya tidak mengambek dan sedih. Jupiter benar-benar berniat ingin membuat Valerie bahagia menjalani hari-hari menyusui. Sejak tadi kau mondar-mandir di sana? Ada sesuatu yang kau inginkan? Tanya Peter lagi, nadanya sangat lembut dan bersahabat. Tidak, aku tidak apa-apa. Sial. Meghan ingin mengumpat pada Peter. Kenapa kau terus di sini? Brengsek. Kenapa tidak pindah saja ke ruang kerjamu? Batinnya menggerutu. Sebelum kejadian sore tadi Meghan meninggalkan rumah, Peter selalu acuh padanya. Terkadang lelaki itu mencari-cari alasan agar tidak berada di dalam satu ruangan seperti ini. Meghan ingin mengusirnya agar dia bisa keluar dan meletakkan uang Marius keluar rumah. Begitukah? Tanya Jupiter penasaran. Dia mengamati wajah istrinya untuk memastikan Valerie tidak sedang mengambek. Kau mungkin ingin sesuatu? Ketika haid, kau sering makan di malam hari. Mungkin kau ingin kita pergi membeli sesuatu? Sebuah ide pun muncul di benak Meghan ketika mendengar Peter berkata ingin membeli sesuatu. Itu kesempatan bagus. Meghan akan memiliki waktu yang banyak dari pengawasan Jupiter hingga urusannya dengan Marius selesai. Hatinya melompat girang merasa kemenangan ada di depan mata. Tapi Meghan adalah seseorang yang sangat waspada dan mempertimbangkan segalanya. Dia tidak menunjukkan rasa senang itu terlalu ketara. Sebenarnya iya, tapi kau tahu sendiri, sekarang Reina sudah lahir dan dia masih terlalu kecil untuk dibawa keluar. Aku tidak tega membangunkannya juga, ucap Meghan, mulutnya sedikit manyun dan pundaknya lesu lunglai. Aku akan menyuruh pengawal membelikannya. Katakan, kau ingin apa? Aku ingin kau pergi, brengsek. Kau akan membuat rencanaku gagal jika terus berada di kamar ini. Tapi aku tidak ingin mereka yang membelinya, Peter. Terkadang orang suruhanmu begitu bodoh. Aku kesal jika dia tidak membeli seperti yang aku inginkan. Alasan, tentunya itu hanya akal-akalan Meghan. Peter bangkit, dia berdiri tegap dengan posisi siap. Baiklah, karena istriku ingin suaminya membawakan yang spesial, maka aku akan pergi sekarang. Suamiku memang yang terbaik. Meghan berlari ke arah Peter, memeluknya rasakan dia terharu oleh kebaikan laki-laki itu. Ini hanya sandiwara agar Jupiter tidak curiga. Terima kasih sayang, aku sangat senang jika kau yang pergi membelikannya. Katakan, apa yang kau inginkan? Meghan menelengkan kepalanya ke kiri. Dia terlihat tengah berpikir apa yang dia inginkan.
Dan kemudian dia menyebutkan beberapa nama makanan dan restorannya yang teralamat jauh dari tempat itu. Jupiter tidak curiga sama sekali. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh istri yang tersenyum bahagia itu. Ketika keluar dari dalam kamar, Jupiter teringat akan Rainer. Mungkin Rainer juga menginginkan sesuatu, pikir Jupiter dan melangkah menuju kamar anak itu. Benar saja, Rainer masih duduk di meja belajarnya dengan mata lurus menatap buku di atas meja. "Halo Tuan Muda, kau sedang sibuk?" Sapa Jupiter. Rainer yang tengah melamun pun tersentak dan melihat ayahnya di sebelah kiri. "Ayah, kau belum tidur?" tanya Rainer pelan. Sejak kembali dari rumah sakit bersalin, Jupiter tidak pernah berbicara lama dengan Rainer. Bahkan mengerjakan tugas sekolahnya pun, Peter tidak pernah lagi membantu. Anak itu sedikit merasa diacuhkan sehingga dia tidak begitu bersemangat menyambut kedatangan Jupiter. "Ibumu ingin sesuatu? Apa mungkin kau juga?" "Ayah akan pergi membelinya keluar." Kecewa, itu yang tersirat di wajah Rainer. Kedatangan Jupiter ke kamarnya ternyata tidak bertujuan untuk menjenguk putranya, melainkan hanya sedikit teringat. "Tidak, aku tidak menginginkan sesuatu." Peter tahu ada yang aneh dengan putranya. Tidak pernah Rainer tidak bersemangat seperti ini, dan dia paham bahwa itu pasti karena dirinya yang jarang menjenguk Rainer, bermain dan berbicara. Dia masuk mendekat ke meja belajar putranya. Peter adalah seorang suami sekaligus ayah. Tidak seharusnya dia hanya ingin menyenangkan istri dan mengabaikan perasaan putra satu-satunya. Apalagi membuat Rainer merasa tidak dicintai sejak kelahiran Raina. Sungguh dia tidak ingin hal seperti itu terjadi. "Maaf, ayah sudah jarang mengunjungimu. Ayah meminta maaf, dan aku harap kau mau pergi denganku malam ini." Rainer memutar wajahnya dan menatap Jupiter sangat serius. Kemudian dia berbisik sangat pelan. "Aku ikut, aku ingin membicarakan sesuatu dengan ayah." "Sesuatu?" tanya Peter. Menurutnya Rainer terlihat aneh kali ini. "Apa itu?" "Ini tentang ibu, tapi aku tidak mau dia mendengar pembincangan kita. Ayah, aku ikut denganmu, cepatlah." Dia bergegas berdiri. Ada apa dengan Rainer? Dari wajah serius dan nada berbisik itu membuat Jupiter sangat penasaran. Kenapa dia tidak ingin Valerie mendengar pembicaraan mereka? Apa mungkin ada sesuatu yang Valerie sembunyikan dan hanya Rainer yang mengetahuinya? "Valerie, kau belum tidur?" Jenny muncul dari arah lain, mengejutkan Megan yang tengah mengendap-endap keluar dari kamar. Mata gadis itu tertuju pada kantong hitam yang tengah Megan bawa. "Apa yang kau bawa?" tanya Jenny lagi, membuat Megan ingin memecahkan kepala kakak iparnya itu. "Bukan urusanmu, brengsek. Kenapa kau tidak tidur saja?" batinnya. "Valerie, kau mendengarku?" Apa?" Megan terkesiap. "Kenapa kau sangat terkejut? Astaga, aku hanya bertanya apa yang kau bawa di kantong hitam itu." "Ini kotoran Raina," saut Megan cepat. "Iya, kotoran Raina. Baunya tidak sedap jika dibiarkan di dalam kamar, jadi aku ingin membuangnya." Ada saja alasan yang didapat wanita pembohong ini. "Oh, gitu. Kenapa kau tidak menyuruh pelayan atau pengasuh saja? Valerie, kau baru melahirkan, tidak baik sering-sering naik turun tangga." "Tidak apa-apa, Jenny. Aku ingin sekalian mencari udara sejuk di luar. Kau tahu, sejak kelahiran Raina, aku hanya diam di dalam kamar dan aku sedikit bosan." "Oh, ya udah, lakukan apa yang membuatmu senang," kata Jenny dan kembali ke dalam kamarnya. Tapi ketika dia masuk, Jenny merasa ada yang aneh dengan adik iparnya itu. "Kenapa dia memanggil namaku? Biasanya Valerie tidak seperti itu," gumam Jenny bingung. Selama berbulan-bulan mereka tinggal di rumah itu, Valerie selalu memanggilnya dengan sebutan kakak ipar. Ini tidak biasa. Sudah sekitar 15 menit sejak Marius meninggalkan Valerie di tempat itu. Gadis itu gusar, terkadang dia berdiri dan terkadang mengintip dari lubang pintu. Di luar sangat gelap tanpa sedikit pun penerangan yang terlihat mata. "Apakah dia sudah jauh?" gumam Valerie, bertanya-tanya kepada dirinya sendiri.
Dia pasti sudah jauh. Tidak mungkin Marius kembali lagi. Mungkin Marius sangat senang melihat perubahan Valerie yang sangat tiba-tiba. Laki-laki itu pasti berpikir Valerie akan pasrah dibawa begitu saja. Tapi kenyataannya semua ini adalah rencana yang sudah dia susun sejak pagi tadi. Di luar sangat gelap, tapi tidak ada alasan aku untuk diam saja. Aku harus pergi sekarang. Valerie membuka pintu gubuk itu, keluar meraba-raba tangga. Inilah rencana yang sebenarnya. Ya, Valerie ingin melarikan diri dari Marius. Tidak akan dia menjadi orang bodoh yang mau dipisahkan dari putri dan suaminya. Ketika tadi siang Marius memberikan ponsel pada Valerie, lelaki itu tampaknya lupa bahwa ada pesan yang tidak seharusnya dia baca. Marius lupa menghapus pembicaraan di chat itu, sehingga Valerie tahu akan rencana Marius yang akan pergi keluar yang membutuhkan waktu lama. Hal itulah yang dia pikirkan dan membuat rencana yang sangat apik. Berpura-pura dia takut ditinggalkan, meminta Marius segera kembali seakan benar-benar menunggunya. Tapi sebenarnya Valerie hanya ingin mendapat kepercayaan Marius hingga dia tidak perlu ragu meninggalkannya. Gadis itu terus berjalan meninggalkan gubuk tua tempatnya disekap. Ketakutan tentu merajalela, membuat nyalinya ciut dan sempat berniat akan kembali ke belakang. Tapi tidak, Valerie tidak akan membiarkan dirinya menjadi boneka mainan bagi Marius dan Megan. Peter, aku akan kembali. Tunggu aku mohon. Tunggu aku, Valerie berkata sendiri di tengah gelapnya hutan. Orang yang namanya Valerie sebutkan tengah mengendara di tengah ramainya lalu lintas. Rainer duduk di sebelah Jupiter dan menatap ayahnya dengan seksama. Ayah, jika aku berkata sesuatu yang aneh tentang ibu, apa kau akan percaya padaku? Kata anak itu. Tentunya hal itu membuat Jupiter tersenyum. Bukan hanya Rainer, Peter sendiri pun menyadari keanehan istrinya belakangan ini. Dan dia yakin Rainer juga pasti sedih karena ibunya sudah tidak seperhatian seperti dulu. Katakan saja, ayah akan mendengarkan. Dia terlihat tidak seperti ibuku, kata Rainer tanpa basa-basi. Hati Jupiter sedih mendengarnya. Sebagai seorang anak yang selama ini mendapat kasih sayang penuh dari Valerie, pastilah Rainer merasa sangat kehilangan. Dia paham, tetapi Jupiter juga ingin tetap bersikap netral agar tidak ada yang tersakiti. Iya, ibumu juga sering membuat ayah bingung. Tapi Rainer, terkadang orang yang baru bersalin memang suka bersikap aneh. Jangan sedih dan juga membenci ibumu juga adikmu, oke? Dia hanya kelelahan mengurus adikmu yang masih bayi. Wajah Rainer murung, dia takut Peter tidak akan mempercayainya, tetapi anak itu tetap memaksa dirinya untuk berbicara. Aku tidak sedih karena itu. Ya, meski benar aku sedikit iri pada Raina, tetapi bukan itu yang ingin aku katakan pada ayah. Ibu, dia pembohong, katanya. Nada itu semakin pelan di ujung kalimatnya. Refleks, Jupiter menginjak rem dan melihat putranya dengan aneh. Apa maksudnya? Rainer, sudah ayah bilang jangan membenci ibumu. Ayah, apa aku terlihat seperti pembohong? Kenapa kau tidak mau mendengarkan aku lebih dulu? Seharusnya kau bertanya, apa yang sebenarnya ingin aku katakan? Kali ini Rainer terluka. Wajahnya marah bercampur dengan sedih. Hal itu membuat Jupiter merasa bersalah karena sudah terlalu keras pada putranya. Peter mengusap wajahnya sebelum kemudian meminta maaf pada Rainer. Tidak ada salahnya dia mendengarkan lebih dulu alasan Rainer berkata demikian. Ayah minta maaf karena terlalu egois. Sekarang berceritalah, ayah tidak akan memotong perkataanmu.